Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang selalu Engkau limpahkan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Syarala parala 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 parala. Syarala payarala 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 payarala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syarala parala 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 parala. Syarala parala parala parala. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal.
menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shana yana naramu. Shirala parala 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 pa. Shirala parala 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 pa. Sikiana yarala mayarala taka yarala pa yarala pa yarala pa. Shana yarala mayarala 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 pa. Sikiarala parala 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 pa. Shana yarala pa yarala parala parala pa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syarala parala 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 pa. Sikiarala mayarala 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 mo. Syarala payarala 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 parala parala. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Syarala parala 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 parala. Sikirala mayarala 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 mayarala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shanananananamu, shanaralamayaralase. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikirala parala 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 pa. Syarala parala 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 pa. Syarala parala 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 pa. Sikirala parala 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 pa. Sikirala parala 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 parala. Sikirala payarala 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 mayarala mayarala payarala. Sikirala mayarala 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 payarala mayarala. Sikirala
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Syarala parala pairalapa, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, ku percaya padamu Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Syarala parala 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 parala. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-berkat-Mu selalu Kau nyatakan bagi kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Syarala parala 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 parala. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur bahwa hari ini Tuhan, kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa menopang Tuhan untuk negara kami Bapa, negara Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan memberkati negeri kami Tuhan. Negeri yang kami cintai Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mencintai Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia, melingkupi Indonesia lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan kedamaian untuk negeri kami Tuhan. Kau juga memberkati setiap pemimpin negeri kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, hingga sampai jajaran kementeriannya Bapa. Kau memberkati setiap mereka Bapa. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap hati mereka Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil Tuhan, membawa dampak yang terbaik Tuhan untuk negeri kami Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami percaya di tahun-tahun ini Bapak,
Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga Tuhan ada atas negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kebangkitan generasi Yeremia Tuhan terjadi atas negeri kami Tuhan. Terjadi atas kota kami Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan generasi Yeremia Tuhan akan bangkit Tuhan. Terjadi Tuhan atas gereja kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Dan kami Tuhan siap Tuhan bergerak untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk tinggal. Kami berdoa untuk Wonosobo dan Semarang. Shalom Wonosobo, Shalom Semarang. Damai sejahtera Allah turun memberkati kota-kota kami Tuhan. Mengurapi setiap pemimpin kota kami Tuhan. Kau memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, karena Tuhan berikan keamanan, kiranya Tuhan memberikan kedamaian Tuhan untuk kota-kota kami Bapa. Bapa, ada banyak hal yang terjadi Tuhan atas kota-kota kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan memberkati kota kami Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota kami juga jadi kesejahteraan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap pelayanan pemimpin rohani kami Bapa yang menopang Tuhan dalam doa Ketua BPPGBI, Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2, Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangaranap. Bapa, kiranya Tuhan mengurapi Tuhan setiap pemimpin rohani kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu rohani kami, orang yang Tuhan tempatkan di atas kami Bapa. Saya berdoa untuk Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Saya berdoa untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk gembala jemaat kami Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi beserta dengan keluarga Bapak. Tuhan Yesus kiranya lawatan Tuhan yang mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarkan mereka Tuhan berjalan Tuhan bersama dengan Engkau, melayani Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi atas keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang akan mereka lakukan Tuhan, setiap pelayanan, pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan buat semuanya berhasil Tuhan, dan semuanya Tuhan kiranya mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan lebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap keluarganya Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, ya berdoa untuk ibadah raya yang akan dilaksanakan di Wonosobo dan Semarang Tuhan minggu besok Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengurapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Kau juga mengurapi Tuhan kursi-kursi yang kami sediakan Tuhan. Biarkan setiap kursi-kursi itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Biarkan kami Tuhan bisa memiliki kesatuan hati Tuhan, untuk kami bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, jemaat yang ada di HOG Wonosobo dan HOG Semarang Tuhan, adalah jemaat yang dewasa dalam rohani Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin bertumbuh serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami ke depan Tuhan, untuk pendirian HOG Center di Wonosobo Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dari mulai perencanaan, pembangunan hingga sampai selesainya nanti Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi lebih lagi Tuhan, sehingga nantinya Tuhan HOG Center yang ada di Wonosobo bisa menjadi tempat yang berpengaruh Tuhan untuk kota Wonosobo, bisa menjadi tempat transformasi bagi kota Wonosobo Tuhan, menjadi tempat yang mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga mereka yang datang Tuhan di HOG Center Tuhan, bukan hanya melihat bangunan Tuhan, tapi melihat karya yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus mengalir Tuhan, untuk HOG Wonosobo dan kota Wonosobo Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami HOG Semarang Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan, mengurapi Tuhan kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen di Semarang Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi Tuhan kerinduan kami ini Tuhan, sehingga di waktu-Mu yang tepat nanti Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan tempat yang permanen untuk kami bisa beribadah Tuhan Yesus, sehingga tempat itu bisa menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa khususnya di kota Semarang, bisa menjadi tempat transformasi bagi kota Semarang Bapa, jadi tempat yang berpengaruh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan, di waktu-Mu yang tepat Bapa, Kau akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kami, untuk kota Semarang, untuk kota Wonosobo Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau
membawa setiap pokok doa kami lebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pokok-pokok doa yang kami akan naikkan Tuhan Yesus. Mari saudara silakan berikan pokok doa. Bapa kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pokok doa yang kami tinggikan, yang kami naikkan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan lebih lagi. Bapa, kalau sebentar kami mau dengar akan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, yang akan sharing firman Tuhan, Bapak PDP Bowo, Bapak, kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan, mengurapi, sehingga setiap kita tuh yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, bisa semakin terberkati lagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu tema yang saya beri judul, yaitu adalah membangun mezbah. Membangun mezbah adalah suatu keharusan bagi kita ya. Membangun mezbah adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita perlu membangun mezbah setiap hari ya. Ada mezbah pribadi, keluarga, dan secara korporat ya, di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, kita perlu membangun mezbah untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kita mau lihat selanjutnya. Apa itu mezbah ya? Mezbah adalah suatu struktur atau tempat yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban atau membakar dupa dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Mezbah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu mizbek ya, berasal dari kata dasar safak yang artinya membantai, menyembelih, atau mempersembahkan korban. Mezbah pertama kali disebutkan setelah air bah ya, tepatnya ketika Nuh mendirikan mezbah bagi Allah dan mempersembahkan persembahan bakaran di atasnya. Salah satunya persembahan yang disebutkan sebelum air bah adalah persembahan Kain dan Habel. Meskipun kemungkinan besarnya mereka menggunakan mezbah, hal itu tidak dinyatakan. Abraham mendirikan mezbah di Sikem dalam Kejadian 12 ayat 7 di suatu lokasi antara Betel dan Ai ya, di Hebron, dan tampaknya juga di atas Gunung Moria ya, tempat ia mempersembahkan korban seekor domba jantan yang Allah berikan kepadanya sebagai pengganti Ishak. Nah, mezbah itu adalah suatu wadah ya Bapak Ibu Saudara, tempat di mana kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah juga disebut sebagai tanda hubungan kita dengan Tuhan, yang artinya saat kita membangun mezbah, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Selain itu, mezbah juga menunjukkan bahwa Tuhan itu menduduki prioritas pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau sedikit belajar ya Bapak Ibu Saudara ya, mengapa membangun mezbah itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kita akan buka di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-7 ya. Kejadian 12 ayatnya yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang membangun mezbah Tuhan. Saat Abraham membangun mezbah Tuhan, maka Tuhan tuh memberkati Abraham dan berjanji akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, kepada keturunannya. Tetapi Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan juga menggenapi setiap janji-janjinya kepada Abraham. Nah, mungkin selama ini kita sedang menanti-nantikan
janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita, tetapi mungkin sampai sekarang belum digenapi. Nah, mari kita lihat kembali diri kita ya. Apakah kita ini sudah mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita ini sudah membangun mezbah Tuhan? Sebab untuk menggenapi janjinya, Tuhan akan memberikan proses bagi setiap kita, dan melalui proses tersebut Tuhan mau agar setiap kita ini terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan tuh memberikan itu bagi setiap kita, tapi Tuhan tuh mau setiap kita ini terus bergantung kepada Tuhan. Karena ada banyak orang ya, ketika dia mendapatkan janji dan menerima janji itu, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tetapi ketika janji itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita terus bersandar kepada Tuhan ya, mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita ini meraih janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa mengapa membangun mezbah itu sangat penting, karena Tuhan itu akan mencurahkan berkatnya ya. Di samping kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Yang kedua, ketika kita membangun mezbah ya, maka ada perjumpaan dengan Tuhan, dan itu akan membawa perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Kejadian 35 ayatnya yang ketiga. Kejadian 35 ayatnya yang ketiga dikatakan, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel." Ini adalah kisah Yakub ya. "Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Ya. Betel adalah tempat di mana Yakub ini bermimpi melihat tangga dari bumi ke surga. Dengan malaikat naik turun di sana, tidak hanya sekali saja ya, tetapi atas perintah Tuhan, Yakub tuh tidak hanya sekali saja membangun mezbah di Betel ya. Ketika Yakub kembali di sana untuk membuat mezbah bagi Tuhan, kali ini dia mengundang seluruh keluarganya ya. Pertama, ketika dia tuh melarikan diri dari kakaknya ya, dia mendirikan mezbah di sana. Tapi yang kedua ini yaitu ketika dia akan kembali ke tempat asalnya ya. Dia membawa seluruh keluarganya dan memerintahkan mereka semua untuk menyingkirkan dewa-dewa asing, menyucikan diri dan mengganti pakaian mereka. Nah, ini ada di dalam Kejadian 35 ayat 2 sampai yang kelima ya. Dikatakan bahwa lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan takluk dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka ya. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu bangkitlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar ya. Saya ulang di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, "Jauhkanlah dewa-dewa asing ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Nah, di sini dinyatakan bahwa ada perubahan ya. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan ya dalam kehidupan Yakub ya. Yakub menyuruh ya, memerintahkan kepada orang-orang yang ikut dengannya, keluarganya, untuk menyingkirkan dewa-dewa asing, menyucikan diri dan mengganti pakaian mereka.
Mereka semua menuruti kata-kata Yakub dan menyerahkan semua dewa asing yang mereka miliki, patung-patung mereka dan anting-anting di telinga mereka. Yakub kemudian menguburkan barang-barang itu di bawah pohon besar dekat Sikem, sehingga Tuhan menyertai kehidupan Yakub ya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa perubahan radikal dalam kehidupan seseorang. Contohnya itu Yakub ya. Dia menaati Tuhan ya, dan dia percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan memelihara kehidupannya ya. Nah, tak hanya itu saja ya, nama Yakub pun diubah menjadi Israel, dari orang yang pandai, suka bersiasat, menjadi pemenang yang bergumul dengan Tuhan ya. Yakub juga mengubah kehidupan para pengikutnya yang sebelumnya menyembah dewa-dewa asing. Tanpa syarat, akhirnya mereka menyerahkan semua berhala mereka untuk dihancurkan ya. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan harus membawa perubahan dalam kehidupan kita ya. Karena Tuhan tuh tidak mau ya ada hal yang terus ada di dalam kehidupan kita, kehidupan lama kita terus kita bawa ya. Nah, pernyataan itu berdampak ya, bukan dalam kehidupan pribadi Yakub, tetapi berdampak bagi seluruh isi rumahnya ya. Perubahan demi perubahan itu boleh nyata di dalam kehidupan Yakub dan keluarganya ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun mezbah dengan Tuhan, maka ada perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi serupa seperti siapa yang kita sembah, yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan terus mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Kemudian kita akan lihat lagi di dalam Kejadian 33 ayat 18 sampai yang ke 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Oke. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub ke Sikem ya, di tanah Kanaan itu. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu ya. Dibelilah dari anak-anak Hemor itu sebidang tanah ya. Nah, ia mendirikan mezbah. Nah, makna korban di mezbah Tuhan dalam konteks ini adalah mematikan kedagingan ya. Yang ketiga ya, ketika kita ini membangun mezbah, maka ada kedagingan yang harus kita matikan ya. Kita harus berani untuk menyangkal diri, memikul salib kita ya. Artinya hal-hal yang tidak disukai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita haruslah diletakkan di atas mezbah, dibuang atau ditinggalkan ya. Nah, maka asap mezbah tersebut akan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, naik ke hadirat Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sebab jika tidak, maka korban itu akan menjadi api asing ya. Demikian halnya jika doa tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi sebuah kegiatan atau rutinitas belaka ya. Tetapi ada korban yang ketika kita ini bawa kepada Tuhan, yaitu adalah penyangkalan diri kita memikul salib ya, supaya korban kita ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mezbah kita ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada sesuatu yang kita bawa, korban syukur kita, kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan ketika kita ini datang ke mezbah Tuhan ya. Ya, kita akan buka di dalam Imamat 6 ayat yang ke-12. Imamat 6 ayatnya yang ke-12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam.
Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Yang harus kita bawa ketika kita ini ada di dalam mezbah Tuhan yaitu adalah api doa pujian dan penyembahan. Tuhan terus ya hari-hari Bapak rohani kita juga ya di dalam tema besarnya yaitu bangkit menjadi terang, salah satunya yaitu ayat yang diusung yaitu ada di dalam Imamat 6 ayat 12 ini. Kita harus terus menjaga api di atas mezbah itu terus menyala ya. Nah, salah satunya yaitu dengan membawa doa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan doa kita menaikkan pujian kita menaikkan penyembahan kita bawa kepada Tuhan setiap hari ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita bawa korban kita kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita supaya api itu terus menyala di dalam kehidupan kita. Api yang ada di atas mezbah itu terus menyala. Nah, tidak padam dalam kehidupan kita ya. Mari Bapak Ibu Saudara ya, hari-hari ini ya mungkin kita ini banyak kesibukan, banyak hal. Tetapi Tuhan mau bahwa kita ini tetap terus memperhatikan mezbah di dalam kehidupan kita ya. Karena itu penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita melakukan segala aktivitas, mungkin kita bangun tidur, kita akan disibukkan dengan banyak hal. Kita akan melakukan ini, melakukan itu, pekerjaan kita ini, itu ya. Tetapi penting untuk kita ini terus membangun mezbah ya kepada Tuhan ya, agar kehidupan kita ini terus terhubung dengan Tuhan ya. Kita memerlukan hikmat Tuhan, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa menjalani kehidupan kita, tetapi kita perlu Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan yaitu adalah setiap hari kita membangun mezbah di hadapan Tuhan ya. Kita membawa korban syukur kita membawa korban kita kepada Tuhan, kita membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita nikmatikan di dalam kehidupan kita. Kita terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita perlu untuk kita ini semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tuh akan menyatakan janjinya, pertolongannya bagi setiap kita. Tuhan tuh akan menyatakan penyertaannya yang ajaib seperti apa yang telah dialami oleh Abraham, apa yang dialami oleh Yakub, apa yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan tuh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari di hari-hari ini kita terus semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita akan mengalami janji Tuhan, kita akan bangkit dan kita akan menjadi terang di hari-hari terakhir ini. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati. Saya percaya yang diberkati, kita boleh lambaikan tangan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita diingatkan, kita diajar untuk memeriksa ya mezbah. Untuk kita boleh membangun mezbah baik secara pribadi, baik keluarga, juga secara korporat, saudaraku. Karena ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa kita perlu membangun mezbah ya. Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat, menampakkan diri dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, membawa satu perubahan ya. Lalu mezbah juga adalah kesempatan atau tempat di mana kita juga bisa membawa api doa, pujian, dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mengerti rahasia ini, ya, maka kita pun akan menerima yang terbaik dari Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, beberapa tokoh Alkitab, bagaimana mereka itu mendirikan mezbah. Tadi disebutkan bahwa ada Abraham, ada Ishak, Yakub,
lalu juga Daud, ya, kalau kita ingat satu kali Tuhan memberikan perintah melalui Gad kepada Daud, ketika Daud akan mendirikan mezbah bagi Tuhan dan ketemu dengan seorang bernama Arauna, lalu Daud ditanya, ada apa tuanku kok datang ke sini? Lalu Daud menyatakan bahwa saya akan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, ya, karena di mezbah itulah adalah tempat di mana bertemunya kita dengan Tuhan. Mezbah itu tempat pertemuan manusia dengan Tuhan, saudaraku. Tempat di mana korban itu menyukakan hati Tuhan. Dan mezbah itu juga menjadi tempat di mana kita itu melakukan peperangan rohani. Ya, nanti Anda bisa baca bagaimana seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan 4, ya. Jadi di sanalah kita melakukan peperangan rohani dan bersama dengan Tuhan kita akan menang. Jadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi peperangan dalam kehidupan kita, jangan andalkan kekuatan kita, ya. Jangan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara. Ya, bangun mezbah itu karena mezbah itu merupakan tempat peperangan rohani dan kita pasti akan memenangkan peperangan itu. Jangan diem kalau kita sedang mengalami pergumulan dan masalah, jangan diam. Ya, ada orang yang jadi pusing, jadi panik, jadi khawatir, lalu tidak melakukan apa-apa. Tapi bangun mezbah, datang kepada Tuhan. Dan mezbah itu juga adalah tempat di mana kita itu menaruh korban kepada Tuhan. Ya, kita taruh korban seperti eh, pengalaman Elia, ya, ketika dia itu menyusun kayu api, membuat mezbah, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongan kayu api, potongan-potongan lembu itu di atas kayu api, lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Baal, ya, nabi-nabi Baal, apa yang terjadi? Korban yang dinaikkan Elia itu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya saat itu. Ya, jadi mezbah adalah tempat di mana kita itu mempersembahkan korban, menaruh korban di hadapan Tuhan. Korban apa yang kita persembahkan? Apakah hidup yang berkenan? Apakah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Karena itu, saya selalu mengingatkan seluruh jemaat, ayo kita terus belajar, belajar, dan belajar agar hidup kita boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan hanya ketika kita pelayanan, saudara, tetapi baik di gereja, di rumah, di tempat usaha kita, di pekerjaan kita. Kalau yang masih sekolah ya di sekolah, di kampus kita, dimanapun kita berada, baik di depan orang dan di tempat-tempat yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Saudara, mari belajar untuk melatih diri kita hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita dikaruniakan umur yang panjang, ulang tahun yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah doa kita, Tuhan, aku mau semakin berkenan padamu. Itulah korban yang kita taruh di atas mezbah, saudara. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika korban yang dibakar di atas mezbah, ketika lemak-lemak itu diberikan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan mencium wangi-wangian itu, ya, maka berkenanlah Tuhan. Berkenanlah Tuhan, ya. Dan mezbah itu juga berbicara tentang unity atau kesatuan, saudara. Tadi ya, dalam keluarga kita secara korporat juga
kenapa kita perlu dirikan mezbah? Kita datang kepada Tuhan karena mezbah itu juga berbicara tentang kesatuan, tentang unity, ya. Sama seperti pengalaman ketika Elia mendirikan mezbah, dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan seterusnya. Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Ya, Pak Niko berkata juga mengajar kita bahwa itulah unity, batu-batu yang didirikan, ya. Jadi unity itu penting, saudara. Baik secara vertikal ketika kita mendirikan mezbah dan Tuhan menerima korban, lalu secara horizontal juga bagi kita orang-orang yang mempersembahkan korban bagi Tuhan, ya. Karena itu kalau kita datang mempersembahkan korban, kita harus periksa hati kita, ya, dalam keluarga apakah unity itu baik, dalam pelayanan apakah unity itu baik, ya. Alkitab katakan Matius pasal yang ke-5 ya, ayat 23-24, kalau engkau mempersembahkan korban persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu, ya, yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah dan pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Tuhan itu lihat hati kita. Jangan sampai secara fisik kita pelayanan, tapi hati kita penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Ya, saya boleh katakan lebih baik kita jangan melayani dulu kalau hati kita belum beres. Tapi jangan ini dipakai alasan. Kenapa kok nggak pelayanan? Hati saya lagi nggak beres, Pak. Gitu. Jadi saya nggak pelayanan. Nanti kalau sudah beres, saya baru pelayanan. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, kok nggak beres-beres. Itu salah. Ya, bukan demikian. Tapi justru ayat ini berkata, kalau ada ganjelan, kalau ada sesuatu yang mengganggu dalam hati kita, segera bereskan. Nggak pakai tunda-tunda waktu, nggak pakai lama, bereskan, saudara. Bereskan. Agar kita boleh kembali melayani dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Ya, baik, pagi hari ini saya percaya kita semua menangkap pesan Tuhan dan kita boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mendirikan mezbah yang memuliakan Tuhan. Yang mau, yang rindu, boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, kita berdoa yuk saudara. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang memuji menyembah Tuhan di acara Morning Call ini. Bersyukur buat hamba-hambamu yang setia melayani, yang mengasihi Tuhan, baik yang ada di studio HOG Semarang, juga yang melayani di rumah-rumah, secara khusus hambamu PDP Bowo yang menyampaikan pesan firman-Mu. Berkat-Mu bagi mereka, jeripayah mereka semua tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami terus menaikkan setiap doa kami, memberkati Karla, terus dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna, bertumbuh, diberkati, dipulihkan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi Karla. Kami bersyukur, percaya Tuhan memberkati, juga memulihkan, memberikan kesehatan bagi Ibu Winarni, Ibu Winarsih, juga Bu Sulis Tuhan, bagi Pak Tomo, kami juga bersyukur buat Tante Magda yang kondisinya terus membaik dan semakin baik, dan boleh pulih, boleh kembali pulang ke rumah. Kami percaya semua karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, terus Tuhan menyempurnakannya. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan Akung, kondisi yang juga dipulihkan, dan boleh semakin baik, dan semakin baik. Kami terus menopang juga untuk Ibu Teti yang ada di Cibubur,
Tuhan juga berdoa dan menolong kondisinya yang dia alami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami, bagi Kosunfat yang ada di Purwokerto. Tuhan juga menolong dengan apa yang dia alami, yaitu gangguan untuk buang air kecil. Tuhan menolong lewat dokter yang menangani. Semuanya juga boleh dipulihkan dengan sempurna. Kami percaya melalui semuanya ini membawa kehidupan kami untuk mendekat, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa menopang untuk Korudi yang ada di Jogja. Kami percaya Tuhan, Tuhan pegang kendali, Tuhan memulihkan setiap kondisi-kondisi kelemahan tubuh yang dialami. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk menolong semuanya. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai dokter yang menangani untuk membawa kesembuhan yang sempurna bagi Korudi. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, untuk Om Darmawan, untuk Bapak Ibu Harun. Berdoa untuk Tante Sin juga yang ada di Semarang. Karuniakan umur yang panjang, kesehatan yang terbaik bagi setiap orang tua kami. Terima kasih Bapa, Tuhan juga menolong, membuka jalan tepat pada waktu. Tuhan akan melakukan mujizat-Mu bagi Denny dan Lisa, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, juga ibadah besok, kami percaya ibadah yang memuliakan Tuhan, baik di Wonosobo dan di Semarang. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat tangan, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal, Tuhan Yesus Kristus tak persekutuan, yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan, Amin.